Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Wulan dan juga Bu Esti akan mengajak anak-anak untuk belajar IPA tentang pemanfaatan hewan oleh manusia. Nah, hewan itu dapat dimanfaatkan manusia. Yang pertama ini sebagai sumber pangan. Nah, sumber pangan itu hewan itu dapat diambil dagingnya atau telur atau juga bisa diambil susu. Nah, yang pertama ini daging. Daging itu berasal dari unggas. Unggas itu apa saja? Nah, unggas itu ada ayam, burung dara, dan bebek. Kemudian juga dapat berasal dari mamalia. Mamalia itu contohnya sapi, kerbau, dan kambing. Nah, selain itu juga ada ikan. Nah, selanjutnya telur. Telur itu berasal dari ayam, bebek, dan burung puyuh. Kemudian yang selanjutnya susu. Susu itu berasal dari sapi, kambing, dan domba. Selain sebagai bahan pangan atau sumber pangan, pemanfaatan hewan oleh manusia itu sebagai bahan sandang. Yang pertama adalah ulat sutra. Ini ulat sutra ini diambil seratnya. Seratnya untuk apa? Untuk dibuat kain sutra. Kemudian domba, domba ini diambil bulunya untuk dibuat kain wol. Dan juga sapi, sapi ini diambil kulitnya dan dijadikan untuk bahan baku jaket atau bisa juga sebagai bahan untuk membuat wayang. Selanjutnya yang ketiga, hewan itu juga dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai bahan obat. Nah, bagian hewan tertentu dapat dimanfaatkan manusia sebagai obat. Nah, antara lain, yang pertama, beberapa ular tertentu itu dapat dimanfaatkan untuk bahan pengobatan. Kemudian yang kedua, ada cacing. Nah, cacing itu dapat dimanfaatkan untuk obat penyakit tifus. Kemudian, minyak ikan. Minyak ikan itu dapat dimanfaatkan untuk tambahan nutrisi perkembangan anak. Yang keempat, itu ada ekstrak siput laut yang dapat dimanfaatkan untuk mengobati diabetes. Kemudian ada minyak ikan hiu yang dapat digunakan untuk mengobati kanker. Selain itu, pemanfaatan hewan itu bisa diambil sebagai bahan kerajinan. Contohnya, ini kulit sapi, kulit kerbau, dan kulit kambing. Ini dapat digunakan untuk membuat kerajinan wayang. Kemudian kulit ular dan kulit buaya dapat digunakan untuk membuat tas dan juga ikat pinggang. Dan cangkang hewan laut ini dapat digunakan untuk membuat hiasan yang dapat anak-anak temui ketika anak-anak berwisata di pantai-pantai. Nah, selanjutnya hewan itu juga dapat dimanfaatkan tenaganya. Contohnya ada sapi dan kerbau yang dimanfaatkan untuk membajak sawah. Jadi dulu sebelum ada traktor, manusia itu memanfaatkan sapi dan kerbau untuk membajak sawah. Kemudian yaitu kuda. Kuda itu dimanfaatkan untuk menarik delman. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Yuk kita lihat. Yang pertama ikan. Ini ada beberapa bagian ikan, yang ini namanya sisik. Sisik ini fungsinya apa? Sisik ikan ini fungsinya untuk melindungi tubuh ikan. Kemudian yang ini mata. Mata ikan fungsinya apa? Fungsinya untuk melihat lingkungan sekitar. Kemudian yang ini namanya insang. Insang ini tempat beralat untuk pernafasan bagi ikan. Kemudian yang ini namanya badan. Badan yang ramping ini memudahkan ikan untuk bergerak di dalam air. Kemudian yang ini namanya ekor. Apa fungsi ekor? Ekor ini fungsinya untuk membantu pergerakan ikan di air. Dan yang terakhir yaitu sirip. Sirip ini fungsinya untuk ikan berenang. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagian tubuh kucing dan fungsinya. Di sini ada telinga. Telinga itu pasti fungsinya untuk mendengar. Kemudian mata. Mata fungsinya untuk melihat lingkungan sekitar. Kemudian hidung. Hidung fungsinya untuk mencium bau. Kemudian ada misai. Misai untuk mengetahui keadaan sekitar. Kemudian kaki. Kakinya ini berfungsi sebagai alat gerak. Kemudian ada ekor. Ekor ini fungsinya untuk apa ya? Nah, ekor pada kucing ini berguna untuk keseimbangan. Nah, selanjutnya ada rambut. Rambut ini berguna untuk menutupi tubuh. Nah, setelah itu kita akan lanjut belajar ini tentang
peduli terhadap kelestarian sumber daya alam. Kita masuk ke ciri-ciri hewan terawat dan tidak terawat. Jadi anak-anak bisa memperhatikan apa saja sih ciri-ciri hewan terawat dan tidak terawat. Kalau yang terawat ini tubuhnya tegak dan bergerak lincah. Kemudian bulu atau rambutnya terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang atau diusap itu tidak mudah rontok. Kemudian kulit bersih dan tidak ada lukanya. Kemudian mata terlihat jernih, terang dan juga tidak keruh. Sementara anak-anak untuk hewan yang tidak terawat itu tubuhnya cenderung lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Kemudian bulu atau rambutnya terlihat kotor, kusam dan juga rontok. Kulitnya terdapat luka di kulitnya, kemudian matanya berair atau bernanah sehingga terlihat keruh bahkan tidak bisa melihat. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Nah, penghijauan itu salah satunya dapat dilakukan dengan cara menanam tanaman obat keluarga. Nah, tanaman obat keluarga itu apa toh? Nah, tanaman obat keluarga itu adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Nah, tanaman obat keluarga ini biasanya tumbuh-tumbuhan yang dapat ditanam di sekitar halaman rumah. Nah, manfaatnya apa? Nah, manfaat tanaman obat keluarga adalah untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contoh tanaman obat keluarga apa saja? Yang pertama adalah temulawak. Manfaatnya apa anak-anak temulawak? Temulawak ini dapat untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Ini pas sekali ya untuk saat ini sedang pandemi ini bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian mengobati sakit kuning, diare juga bisa, yang punya MAH juga bisa, kemudian perut kembung, menurunkan kolesterol dan mencegah penggumpalan darah. Kemudian yang tidak asing bagi anak-anak juga ada daun sirih. Daun sirih ini ternyata bisa untuk mengobati batuk, kemudian antiseptik, mimisan, yang sering mimisan bisa dengan menggunakan daun sirih ini dan juga obat kumur. Selain itu daun seledri, manfaatnya apa? Manfaatnya untuk menurunkan tekanan darah. Kemudian jeruk nipis ini bermanfaat untuk mengatasi suara serak. Kemudian batuk, bau badan, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu dan juga demam. Kemudian kunyit. Manfaat kunyit apa? Sebagai ramuan jamu, menghilangkan gatal, mencegah kanker dan sebagai penurun kolesterol. Dan juga kencur. Kencur ini untuk apa manfaatnya? Untuk mengobati influenza, masuk angin dan juga batuk. Nah, anak-anak, sekian penjelasan dari Bu Esti dan juga Bu Wulan. Semoga dapat membantu anak-anak dalam belajar di rumah. Tetap semangat, salam sehat selalu.